Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar. Selamat datang di channel saya. Walaupun channel ini baru pertama kali dibuat, tapi semoga channel ini bermanfaat atau mungkin menghibur para penonton sekalian. Di video kali ini saya akan membahas sebuah buku, karena tadi atau semalam saya ada membuat postingan di mana memilih antara pembahasan buku atau bermain game. Mungkin kebanyakan dari kalian memilih bermain game, cuman saya awali dengan membahas strategi atau membahas sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Jarifin, yaitu tentang 88 strategi bisnis ala Rasulullah yang tak pernah rugi, by Ahmad Jarifin. Buku ini diberikan kepada saya oleh teman-teman atau bos kerjaan saya. Di dalam buku ini ada sebuah hadis yang berkata, yang isi di dalamnya itu, apabila ada penjual yang jujur kepada pembeli, ia menjelaskan cacat barang, niscaya akan jual beli itu akan diberkahi. Quran surah hadis Bukhari dan Muslim. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas satu persatu isi dari buku ini. Pertama, dari 88 strategi, yang pertama dan yang paling utama dijelaskan di awal buku ini oleh Ahmad Jarifin, yaitu menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Waktu pertama kali membaca buku ini, saya memang sangat terkejut atau takjub dengan judul dari awal membuka buku, yang dimana terlepas dari mencari uang, sebenarnya pekerjaan bisa ditekuni juga sebagai ibadah. Dalam ajaran Islam, bekerja atau berusaha merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Nabi Muhammad SAW banyak atau sering berdagang dalam menjalankan hidupnya atau mencari nafkah di kehidupannya. Selain menggembala kambing, berdagang juga menjadi fashion dari Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah. Islam juga mencintai seorang muslim yang giat bekerja mandiri dan juga rajin memberi. Sebaliknya Islam membenci orang-orang yang pemalas. Dalam Al-Quran disebutkan, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini dalam sejarah, yaitu Muhammad SAW, Nabi besar, membawa risalah, mengajarkan kepada kita umatnya untuk menjalani atau bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, terlepas dari kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan sholat, bersyahadat, berzakat, beribadah, bersedekah, naik haji dan lain-lain. Anyway, ini
ini video berkisaran 10 sampai 20 menit, dan jika memang kalian tertarik dengan pembahasan buku ini atau ada sebagian dari kalian yang tertarik dengan buku ini, saya akan memberikan link pembelian buku di video kali ini. Karena memang menurut saya buku ini, sejauh saya membaca, buku ini sangat bagus atau worth it dibeli dalam atau untuk strategi bisnis kedepannya jika kalian tertarik dengan bisnis. Lanjut ke pembahasan buku. Rasulullah saat berdagang, dia mencampuri urusan perdagangan dengan atau menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah. Mungkin banyak dari sebagian orang atau halayak umum yang ketika bekerja banyak yang tidak mementingkan atau bahkan mengabaikan perintah-perintah Allah. Namun di situ terdapat kesuksesan yang menanti ketika kita menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Selain berdagang atau berbisnis, Nabi juga pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Dan selain itu, beliau juga berdagang. Beliau pernah melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri Syam untuk menjual barang-barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari penghidupan. Oleh karena itu, supaya pekerjaan kita bernilai ibadah, maka kita harus berniat atau meniatkan aktivitas kerja kita untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepadanya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah kepadanya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niat sangat penting dalam bekerja. Jika kita ingin pekerjaan kita bernilai ibadah, maka niat ibadah itu harus hadir dalam sanubari kita. Segala lelah dan setiap tetes keringat akan dipandang oleh Allah sebagai ketundukan dan amal soleh disebabkan karena niat. Untuk itu, jangan sampai kita melupakan niat tersebut saat kita bekerja, sehingga kita tidak kehilangan pahala dari pekerjaan yang kita jalani. Oke, itu tadi pembahasan dari bab 1, yaitu tentang ibadah atau tentang pekerjaan sebagai ibadah. Kita masuk ke yang nomor 2 dari 88 strategi bisnis tadi. Yang kedua adalah kreatif dalam berbisnis. Rasulullah SAW dikenal kreatif dalam berbisnis. Pernah memberikan teknik sales promotion yang itu kepada seorang pedagang. Dalam suatu kesempatan, beliau mendapati seorang sedang menawarkan barang dagangan. Dilihat dari baju dagangannya, dilihat ada yang janggal pada diri orang tersebut. Saat itu beliau sedang lewat di depan seorang yang sedang menawarkan baju dagangannya. Orang tersebut jangkung, sedang baju yang ditawarnya pendek. Kemudian Rasulullah berkata, "Duduklah. Sesungguhnya kamu menawarkan dengan duduk itu lebih mudah mendatangkan rezeki," kata Rasulullah. Jika diperhatikan dari hadis di atas atau hadis tersebut, sikap seorang penjual juga merupakan faktor yang harus diperhatikan bagi keberhasilan penjual. Maksudnya kita juga mesti kreatif
dalam berdagang. Jangan sampai kelihatan berantakan dan dikelola dengan asal-asalan. Itu yang terdapat di buku kedua, di judul kedua, yaitu kreatif dalam berbisnis. Perlu diketahui juga ada dua aspek penting dalam kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses berorientasi tujuan didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan bervariasi. Antara satu wirausahawan dengan lainnya pasti memiliki materi atau strategi yang berbeda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dicapainya. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Dari buku ini kita dapat belajar masih dua hal yang dapat saya jabarkan di dalam buku ini, karena memang ketika kita mengikuti Rasulullah dalam berdagang, maka insya Allah ketika ketekunan dan niat kita akan tercapai atau terkabulkan di masa mendatang. Oke, sekian dari pembahasan buku. Mungkin besok ketika saya membuat video satu lagi, saya akan membahas buku ini juga, atau mungkin mengedit video bermain game. Cuman tergantung kalian ketika melihat video ini, apakah video ini banyak viewsnya, akan saya lanjutkan agar sekiranya bermanfaat daripada yang lain. Ketika pun pembahasan ini tidak banyak viewsnya, ya saya akan tetap membahas sebuah buku, namun tergantung dari apa yang tergantung dari kalian juga, yang para pendengarnya. Karena saya memang awal-awal masih belajar membuat atau menyampaikan public speaking saya, untuk kedepannya dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifnya, dan sekiranya nanti ada video-video terbaru saya akan ada notifikasi di ponsel Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.